Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Kami berterima kasih atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan pagi ini kami datang menghampirimu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Perkataan-Mu berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka untuk kami menyambut kebenaran-Mu. Dan beri kami hikmah dan pengertian agar kami mampu menangkapnya. Dan kami rindu hidup lebih baik lagi untuk menyukakan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya ini menjadi sebuah jawaban bagi kita. Dan mari kita akan merenungkan firman dengan tema yang kau pandang baik. Mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 24 Bapak Ibu, ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Amin. Bapak Ibu, tentu kita tahu peristiwa bagaimana Raja Saul itu sangat membenci dan ia mendendam kepada Daud. Akibat peristiwa menangnya Daud kepada pahlawan Filistin yang bernama Goliat, di mana Daud telah menumbangkan akan Goliat dan ia mendapatkan pujian yang jauh lebih hebat daripada Raja Saul, dari semua rakyat, dari semua umat yang ada pada waktu itu di Israel. Dan ini membuat Raja Saul begitu sangat iri dan ia berikhtiar untuk membunuh Daud. Nah, tahukah Bapak Ibu, dalam kisah ini Daud lari ketakutan karena memang Daud sadar dirinya hendak dibunuh oleh Raja Saul. Itu sebabnya Daud membawa pasukannya dan ia pergi ke sebuah tempat di mana ia sampai di padang gurun yang bernama yaitu padang gurun En-Gedi, Bapak Ibu. Dan di sanalah Daud bersembunyi. Tetapi sangat disayangkan, rupanya kabar tempat persembunyian Daud ini diketahui oleh Raja Saul. Itu sebabnya Raja Saul kemudian membawa 3.000 pasukan untuk mengejar dan mencari Daud, dan ia hendak membunuh Daud. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ketika Saul sampai di padang gurun En-Gedi itu, kita tahu akhirnya ada sebuah kesempatan sebenarnya Daud bisa membunuh Raja Saul. Ketika pasukan Daud berkata, Daud, bukankah ini masa atau waktu di mana engkau bisa membunuh Raja Saul? Apa yang kau pandang baik, lakukanlah. Tetapi Bapak Ibu, rupanya Daud tidak melakukan anjuran atau nasihat seperti yang ditawarkan oleh pasukan Daud. Nah, saudara, berbicara akan apa yang kita pandang baik. Hal ini memang menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya mari kita belajar dari kisah Daud ini. Daud adalah orang yang luar biasa. Kalau kita melihat kisah ini, kita bisa temukan sebuah pelajaran yang penting. Ternyata apa yang dipandang baik oleh manusia itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu
Tidak semua yang kita pandang baik itu benar di mata Allah. Itu sebabnya ketika pasukan Daud berkata, "Daud, lakukan apa yang kau pandang baik. Bukankah ini kesempatan untuk kau bisa membunuh Raja Saul?" Tetapi yang luar biasa, sekalipun Daud bisa membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Daud lebih mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Daud tidak berani membunuh Raja Saul karena Saul adalah seorang raja dan ia tidak berani melanggar otoritas yang Allah sudah tempatkan dalam hidup Raja Saul. Dan ini yang saya katakan, Daud itu orang yang luar biasa. Dia tidak menjadi orang yang melakukan sesuatu apa yang ia pandang baik, tetapi ia melakukan sesuatu apakah ini berkenan atau tidak. Dan ia tidak melakukannya karena ia tahu jika ia membunuh Saul, maka itu tidak dikenan oleh Allah. Dan itu sebabnya mari Bapak Ibu pagi hari ini, ada banyak hal yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita dengan siapapun. Ingat, kita akan diperhadapkan dengan segala sesuatu untuk kita ditempatkan pada sebuah pilihan. Apakah ini baik? Apakah ini benar? Apakah ini pantas? Apakah ini dikenan oleh Tuhan? Dan ini yang harus menjadi sebuah keputusan bagi kita pagi ini. Bahwa jika kita ini mengasihi Tuhan, maka kita tidak melakukan apa yang kita pandang baik. Jangan melakukan sesuatu apa yang menurut manusia itu baik. Tidak semua yang manusia katakan itu baik, itu wajar, itu enggak apa-apa, itu boleh. Ingat Bapak Ibu, tidak semua yang manusia katakan itu benar-benar berkenan di hati Tuhan. Mari jadilah pribadi yang takut akan Allah, sebab setiap keputusan kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap pilihan-pilihan yang kita pilih dalam kehidupan kita, ingat, belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini berkenan di hatimu? Apakah ini sesuai dengan hatimu ya Tuhan? Jika memang ini tidak sesuai dengan hatimu, maka kita seharusnya tidak melakukan apa yang kita pandang baik, tetapi apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita dan memberikan kita semangat yang baru untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda mentaati firman Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.